sehat, selamat datang di Healthy Talk Podcast bersama saya Jessica dan saya Oke, di video kali ini kita bakal ngobrolin satu topik yang sebenarnya dekat banget sama keseharian kita di Kalimantan Barat, khususnya buat kita yang tinggal di Sintang, apalagi kalau bukan stunting. Bener banget Mo, dan hari ini kita beruntung banget karena kedatangan dosen idola kita semua, ahli epidemiologi yang asik banget kalau diajak ngobrol, Pak Agus Samsudrajat SKM MKM. Halo, assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jessica, baik kabarnya? Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik Jessica. Makasih banyak ya Pak udah mau ikut nongkrong dan ngobrol asik bareng kita. Oke Pak Agus, hari ini kita pengen dengar pandangan dari Bapak mengenai realitas di lapangan. Soalnya yang kita tahu urusan gizi di Sintang ini tantangannya banyak Pak, dari mitos sampai faktor alam. Nah, jadi kita langsung mulai aja ya Pak. Oke Pak Agus, saya mau nanya soal fenomena sekarang nih. Ibu-ibu muda zaman sekarang kan kiblatnya parenting di TikTok atau di Instagram ya Pak. Tapi di sisi lain, riset lokal kita tuh menunjukkan pengetahuan dasar soal gizi di daerah, misalnya daerah Mensiku itu masih butuh banyak dorongan. Nah, menurut kacamata Bapak nih, tren sosmed sekarang ini sebenarnya ngebantu edukasi gizi atau bikin ibu-ibu bingung karena terlalu banyak informasi. Oke, jadi terkait dengan parenting berbasis media sosial, memang ini sekarang ini sebenarnya menjadi sebuah alat memudahkan berkaitan dengan media sosial. HP menjadi media, jadi sebenarnya memang itu alat yang bisa menjadi sumber referensi, tetapi ketika yang diambil, adalah sumber referensi yang tidak kredibel, maka itu menjadi bias. Nah, itu yang menjadi perancu mungkin temuan berkaitan dengan ada pengetahuan rendah. Nah, itu survei ini kembali dilihat, itu apakah pengetahuan itu sebenarnya lebih spesifik tentang apa. Nah, memang mungkin ketika ada satu sudut pandang dilihat, kemudian itu dipukul rata, ini nggak sesuai dengan teori sebenarnya. Karena stunting itu, kalau teman-teman udah belajar kan, Umu sama Jessica, bahwa tidak hanya disebabkan oleh 1, 2, atau 3 faktor saja. Banyak faktornya, sehingga ketika teman-teman kemudian hanya, karena tidak makan bergizi atau makanannya kurang, bukan hanya itu. Jadi itu mungkin yang akhirnya menjadi belum lengkapnya, atau sumbernya masih kurang, atau dari sumber yang keliru, sehingga ketika disurvei itu tidak kena sesuai dengan pengetahuan yang diinginkan. Mungkin itu menurut saya. Nah, ngomongin soal kondisi real, kita kan tahu sendiri nih Pak, di daerah Sintang itu kalau udah musim hujan sering banget kena musibah banjir yang bikin akses jalan keputus. Ada data lapangan menunjukkan partisipasi warga bahwa balita ke posyandu itu masih di bawah 40%. Bagaimana caranya kita mau ngejar target kesehatan kalau buat datang ke posyandu aja masyarakat masih terhalang kondisi alam? Jadi bagaimana solusinya menurut Bapak? Oke, ini menarik. Jadi terkait dengan akses masyarakat ke posyandu. Sebenarnya, ini salah satu faktor kalau dalam teori stunting akar masalah sebenarnya. Jadi berkaitan dengan stunting, tapi dari sisi indikatornya posyandu. Posyandu ini indikator kalau dalam teori stunting itu intervensi spesifik, pelayanan kesehatan yang setiap bulan mengukur pertumbuhan. Kalau misalkan aksesnya saja sulit, terhalang, ya kan, maka sebenarnya solusinya ada 2. Yang pertama, pembangunan otomatis. Bagaimana membangun desa masyarakat ini ke posyandunya itu, baik dengan situasi banjir ini kan sebenarnya bisa diantisipasi ya. Bisa diantisipasi, apalagi ini terjadi tiap tahun misalnya.
Sehingga itu bagaimana inovasi posyandu, misalkan posyandu keliling, petugasnya yang keliling. Kalau memang dari sisi akses banjirnya tidak bisa atau susah untuk diminimalisir dari sisi pembangunan oleh pemerintah. Misalkan entah jalannya dibuat jadi yang tidak banjir, atau ada akses misalkan naik speed gitu kan, atau bagaimana. Itu ada dua cara, maka memperbaiki akses atau petugas posyandunya yang keliling ke rumah balita jika memang mereka yang kesulitan. Jadi ada dua cara. Kan banjir kan nggak setiap tahun, nggak setiap bulan kan. Nah, sehingga inovasi posyandu sangat dibutuhkan menurut saya. Contohnya apa? Oh, misalkan yang datang posyandu nanti dapat reward yang paling rajin. Nah, itu menjadi daya tarik. Di beberapa tempat posyandu yang menarik ini menjadi daya tarik. Misalkan menjadi syarat nanti untuk masuk sekolah. Nah, itu namanya membangun sistem. Bagaimana juga pemerintah perlu membangun sistem, masyarakat ini merasa posyandu itu bukan hanya sekedar, oh kalau saya nggak posyandu, udah nggak ada apa-apanya, terus juga nggak ada kaitannya apa-apa, nggak penting juga, pemerintah juga merasa nggak ini, nggak ada syarat atau ini itu. Nah, itu akhirnya juga menggampangkan dari sisi mungkin di awal ya masyarakat belum paham pentingnya posyandu. Jadi ada banyak cara solusinya, memperbaiki akses, mengubah pola, bukan masyarakat yang datang ke posyandu, mungkin petugas posyandu yang datangi masyarakat. Saya yakin yang seperti itu nggak banyak. Dan yang ketiga tadi, inovasi posyandu. Bagaimana supaya masyarakat tertarik untuk ke posyandu? Itu menurut saya. Iya benar tuh Pak. Nah ini ada kendala mental dan budaya juga. Ada riset dari Pak Juliansah di daerah Pandan nemuin kalau faktor tradisi itu kuat pengaruhnya ke kejadian stunting. Contohnya nih Pak, masih ada pantangan makan ikan atau bayi yang baru lahir itu udah dikasih makanan berat biar nggak rewel katanya. Nah menghadapi tradisi yang sudah turun-menurun begini, pendekatan medis aja tuh sebenarnya mempan nggak sih Pak? Iya, oke. Ini mana ya, ada hasil riset yang mengatakan kalau tradisi ada pengaruhnya. Iya, itu ada benarnya di beberapa tempat, karena ini riset apalagi di daerah kita. Namanya riset, kita harus akui itu temuan, artinya memang kondisi di lapangan ada yang seperti itu. Nah, berkaitan secara teori, ya benar, pola asuh itu sangat berkaitan dengan pertumbuhan atau stunting, di mana ketika pola asuh yang keliru, ketika di masa usia emas ini ketika dalam kehamilan sampai usia 2 tahun atau biasa disebut istilahnya 1000 HP kan, 1000 hari pertama kehidupan, ketika masa-masa itu nutrisi si anak tidak tercukupi, itulah yang bisa menjadi ancaman anak stunting. Jadi di masa itu apa nutrisinya? Ya tadi apalagi berkaitan tidak boleh makan ikan. Nah, padahal ikan protein itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan. Nah, disinilah yang perlu dipahami bagaimana solusinya ketika ada hal seperti itu, pendekatan secara kearifan lokal. Nah, bagaimana pendekatan kearifan lokal? Lewat tokoh adatnya, sehingga perlu komunikasi persuasif, tidak harus secara formal. Bagaimana kita pelan-pelan, karena sekarang sudah modern, saya yakin ketika itu ada tokoh-tokoh yang ikut mensupport, kemudian juga ada bukti-bukti lain yang bisa membuat anak itu jauh lebih baik di masyarakat, saya yakin itu pelan-pelan akan terurai tradisi-tradisi seperti itu. Termasuk yang tadi makanan padat ya, biar nggak rewel, ya ini kan sebenarnya keyakinan juga dan juga kondisi ekonomi sebenarnya. Kadang kondisi ekonomi, kemudian ketika orang tuanya sibuk, nah yang mengasuh nih misalkan nenek, nah kemudian atau orang lain. Nah ini yang biasanya beberapa anak masalahnya di pola asuh. Orang tuanya paham, tapi yang asuh ini kurang paham. Nah disitulah beberapa masalah temuan yang ada di beberapa riset dan tempat itu seperti itu. Jadi faktor pola asuh, faktor lingkungan, kemudian juga faktor ekonomi, nah itu juga ada andil untuk mempengaruhi stunting. Sehingga maka dari saya bilang faktor-faktor untuk memperbaiki stunting itu
harus bisa diurai bersama, harus bisa dipecahkan satu persatu gitu. Karena kalau hanya satu kita fokus, satu tadi kita lepas, ya efeknya tetap akan mempengaruhi. Itu menurut saya. Sekarang lagi rame banget nih Pak dibahas soal pemanfaatan anggaran daerah termasuk dana desa buat program pemberian makanan tambahan atau PMT berbasis pangan lokal. Tapi faktanya capaian buat bumil yang kekurangan energi kronis atau balita yang berat badannya rendah itu masih jauh dari kata ideal Pak. Menurut Bapak apa sih solusinya? Apa salah di menunya atau eksekusi anggarannya yang kurang pas? Oke, jadi berkaitan dengan alokasi dana ya, pemanfaatan anggaran untuk membantu menekan masalah stunting, itu kembali memang ini kebijakan dari masing-masing desa atau kebijakan pusat juga yang turut mempengaruhinya. Karena kalau anggaran desa itu dipergunakan dengan maksimal, ya, artinya pemerintah desa juga perlu paham berarti kan. Kebijakan di pusat juga perlu paham. Ketika misalkan ada dana desa untuk mendukung posyandu yang memberikan PMT berbasis dari pangan lokal, ya tinggal ada yang membantu, mengedukasi, memberikan pelatihan, bagaimana cara membuat makanan ini ya, PMT-nya itu, pemberian makanan tambahan itu dari bahan-bahan lokal sekitar. Misalkan di daerah kita ada ikan gabus, ikan toman, itu protein bagus yang bisa dimaksimalkan untuk membuat kemudian makanan tambahan. Nah, kebetulan kita di kampus punya produk Bistor, inovasi pangan lokal dari ikan gabus, protein nabatinya ada dari daun kelot, protein hewaninya masuk di situ, dan ini PMT biskuit ini ketika bisa jadi bubur untuk anak-anak usia balita, khususnya 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, ini bisa menjadi PMT kearifan lokal ya, contoh yang ini perlunya banyak hal-hal seperti itu yang bisa dikembangkan di tiap posyandu, di tiap desa, seperti itu. Baik, nih Pak, ada satu data yang jujur bikin saya kaget. Nah, ada angka wilayah bebas BABS atau buang air besar sembarangan di Sintang itu ternyata masih di bawah 40%, Pak. Karena banyak orang mikir gizi buruk itu cuma urusan kurang makan. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara sanitasi lingkungan, kebiasaan BABS sama anak yang ujung-ujungnya kena stunting? Bisa Bapak jelasin nggak biar kita semua ini paham, Pak? Oke. Jadi ini pertanyaan yang menarik dan bagus terkait dengan kondisi kita di Kalimantan Barat, khususnya Sintang. Kita daerah dengan sungai terpanjang nasional kan? Ada Sungai Kapuas, Sungai Melawi yang melintasi beberapa kabupaten. Nah, berkaitan dengan BABS yang tadi sebutkan, buang air besar sembarangan, ini memang menjadi tantangan. Sebenarnya ada kaitan tadi dengan tradisi ya. Turun-temurun kita biasa mandi, kita biasa buang air besar, dilanting bahasa kita kan. Nah, dilanting, lanting ini adalah jamban di sungai. Nah, sebenarnya lanting ini bisa tetap difungsikan, bukan hanya jamban, misalkan dialihfungsikan bisa menjadi tambak, ya kan, bisa menjadi cuman ya tempat berlabuh sepi. Nah, tapi desa menginovasikan membuat jambannya di darat, kan gitu. Nah, ini sebenarnya bisa diinisiasi bersama tokoh-tokoh masyarakat setempat, karena berkaitan BABS kan ada solusi lain sebenarnya. Nah, itu yang tinggal diarahkan pelan-pelan, tinggal disepakati, dan ada konsekuensi bersama masyarakat dan tokoh setempat untuk bisa memperbaiki itu. Pemahaman yang perlu diperdalam itu adalah tadi kaitan sanitasi yang kata Om tanyakan kan dengan stunting. Itu baik kita coba misalkan ketika air yang kita gunakan, sungai ini kan masih banyak digunakan untuk mandi, bahkan mungkin untuk masak. Ketika sungai itu tercemar, dan banyak penelitian sudah menyebutkan sungai kita itu tercemar, sungai kita sudah tercemarnya di atas ambang batas. Artinya ini menjadi faktor risiko ketika dikonsumsi. Nah, bayangkan ini kaitan antara sanitasi dengan stunting. Itu bukan hanya stunting bahkan.
Jadi ketika air yang tercemar kita konsumsi atau mencemari makanan yang akhirnya anaknya atau orang tersebut sakit, kan akhirnya mengganggu asupan makanan. Ketika sakit infeksi, otomatis pencernaan, nafsu makan terganggu si anak. Nah, inilah yang bisa menyebabkan pertumbuhannya terganggu. Apalagi di masa-masa masih bayi 1-2 tahun sering diare. Nah, ketika diare, asupannya terganggu. Nah, bayangkan ketika itu sering terjadi diare, dan ternyata diare menjadi penyakit terbanyak di semua puskesmas, selalu ada dan sampai sekarang. Ini tantangan yang besar bagi kita. Sebenarnya itu bisa dicegah, cuman itu belum bisa kita tuntaskan sampai hari ini. Nah, maka sumber air bersih yang baik dari sungai maupun yang lain itu harus kita pikirkan bersama, dan kita masak jelas air bersih, kita minum pakai air, semuanya pakai air, sehingga ini menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi stunting kalau tidak kita perhatikan dengan baik. Itu. Ngeri juga ya dampaknya, Pak. Berarti urusan kesehatan ini benar-benar harus diatasi bareng-bareng. Terakhir, Pak, mumpung didengar sama banyak teman sehat dan sesama mahasiswa public health, apa pesan penutup dari Bapak supaya kita makin melek dan mau ambil peran? Oke, jadi pesan penutup ya, berkaitan dengan stunting, ini kesempatan yang bagus. Maka pesan saya adalah pahami penyebab masalah gizi khususnya stunting. Kalau kita pakai ini ya, kerangka pikir yang digunakan dunia internasional dan juga Indonesia sampai saat ini, itu ada 2 penyebab stunting garis besarnya. Ada satu intervensi sensitif namanya, yang satu lagi intervensi spesifik. Nah, intervensi sensitif ini adalah jangka panjang, intervensi spesifik ini jangka pendek. Menurut penelitian, intervensi sensitif ini atau yang sebenarnya dipengaruhi oleh banyak bidang di luar bidang kesehatan, itu pengaruhnya 70% paling besar. Sedangkan yang spesifik, yang diantaranya banyak layanan kesehatan di situ, itu cuma 30% pengaruhnya. Nah, apa aja intervensi sensitif? Ada misalkan masalah ekonomi, pendapatan masyarakat, ketahanan pangan, akses ke posyandu, akses makanan. Nah, inilah yang juga harus disupport bersama, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pangan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Kemudian pelayanan kesehatan juga, itu juga harus baik, karena ketika anak sakit, bagaimana supaya cepat tertangani. Nah, ketika sudah ada makanan, tapi kok ada air bersih yang belum bisa diselesaikan, ini bagaimana menyelesaikan air bersihnya. Nah, hal-hal seperti itu yang mestinya menjadi ini ya, ujung tombak atau faktor yang perlu diperhatikan bersama. Jadi garis besarnya intervensi sensitif, spesifik, di mana intervensi sensitif ini ada ini bisa disebut dengan jangka panjang. Maka di situ kayak kebijakan ekonomi, ya kan, kebijakan masyarakat hidup sehat. Nah, itu pengaruh di situ, termasuk pendapatannya perlu diperhatikan. Maka program pemerintah yang saat ini menurut saya memberikan makan gratis MBG itu bukan hanya satu-satunya solusi, tapi perlu juga diperhatikan oleh faktor lainnya tadi yang saya bilang, yang Ubu tadi bahaskan. Ada jamban, ada air minum, ada posyandu, ya kan, yang Jessica juga tadi banyak bahas. Nah, ini persoalan-persoalan yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita fokus kepada satu program yang lain akhirnya tidak diperhatikan, maka enggak akan tuntas masalah solusi stunting, karena kerangka teori yang sudah kita gunakan lama selama ini tidak seperti itu, ya kan. Artinya semua harus diperhatikan dan diperbaiki sama-sama. Itu menurut saya.
Wah, seru banget obrolan kita hari ini. Makasih banyak ya Pak Agus atas Sama-sama. jawabannya yang benar-benar membuka mata kita semua. Informatif banget dan penjelasannya tuh mudah dan gampang dicerna. Jadi intinya ya teman sehat, urusan tumbuh kembang anak di Sintang ini bukan cuma masalah takdir atau genetik pendek semata. Ya bener banget Mu. Penjelasan Pak Agus tadi bikin kita sadar kalau masalah ini ada gabungan dari tantangan alam, edukasi pola asuh yang harus kita perbaiki, Iya. perang melawan mitos budaya, sampai urusan kebersihan lingkungan kita sendiri. Dan untungnya kita punya banyak solusi konkret ya Pak. Mulai dari memaksimalkan kadar posyandu, memanfaatkan pangan lokal di sekitar kita, Iya. sampai kolaborasi bareng tokoh masyarakat buat ngubah kebiasaan lama yang kurang sehat. Ya. Nah, berhubung waktu kita udah habis nih teman sehat, nggak terasa ya kalau ngobrol seru gini nih waktunya terasa cepat banget ya Pak ya. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Agus atas Sama-sama. ilmu dan kesempatannya hari ini. Sehat selalu ya Pak ya. Amin, sama-sama. Terima kasih Pak. Sebelum kita beneran pamit, biar makin afdal nih, saya ada pantun penutup nih buat teman sehat semua. Dengarkan ya. Jalan-jalan ke Sungai Durian, Cakep. singgah bentar membeli jamu. Cakep. Jangan cuma pintar chattingan, pintar gizi juga dong, biar gak stunting anak cucumu. Bener banget. Jadi jangan cuma modal kuota aja, tapi kuota gizi anak juga harus dipikirin. Bener banget. Oke, teman sehat, yuk kita bareng-bareng dukung Sintang bebas stunting dengan cara rajin bawa balita ke posyandu dan selalu jaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Oke. Sampai jumpa di Healthy Talk Podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.